saudara-saudara sekalian. Jikalau perusahaan PT DJL Damai Jaya Lestari tidak mengamini permintaan kita, maka lahan kita rebut kembali, saudara-saudara sekalian. Masih tetap semangat. Kita bermandi-mandi hujan untuk kepentingan kita, saudara-saudara. Bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan individu. Pakasman saja yang tidak punya kepentingan. Bayangkan Pakasman Hasbul yang tidak punya kepentingan, tapi tetap mandi-mandi hujan, saudara-saudara. Inilah yang disebut dengan perjuangan. Inilah yang disebut dengan bervokal, saudara-saudara. Kita lihat kalau PT DJL, PT SPL tidak merespon. Bongkar semua. Kami minta segera ketika masa asistensi di depan kantor PT DJL, kedua perusahaan ini pimpinannya harus cepat menemui kita, saudara-saudara sekalian. Jika tidak ditemui kita, maka kita akan menyegel semua yang ada di aktivitas ini, saudara-saudara sekalian. Masih tetap semangat. Hidup rakyat. Rakyat. Mahasiswa, saya bangga hari ini mewakili masyarakat Langituna bahwa apa yang dikemukakan Langituna akan mengarah pada satu kemajuan. Saya teringat dengan kata Presiden pertama Republik Indonesia bahwa berikan kami 10 anak muda, maka kami akan guncangkan dunia. Hari ini mudah-mudahan akan muncul guncangan-guncangan anak muda Langituna untuk menciptakan suatu kebenaran pada sebuah penjajahan imperialisme saat ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan sampaikan ini namanya perusahaan Damai Jaya Lestari yang sudah menanam sawit di atas lahan rakyat masyarakat Langituna kurang lebih 7 tahun lamanya. Dua hari yang lalu ada oknum PT Damai Jaya Lestari kebakaran jenggot karena perusahaan sertifikasi. Ada salah seorang atau beberapa orang dari manajemen Damai Jaya Lestari beberapa hari yang lalu kebakaran jenggot perusahaan sertifikat tanah. Hari ini persoalan itu kita akan tuntut juga. Saya sampaikan kembali apa yang kami sampaikan di SPL tadi, bahwa perusahaan sawit ini melanggar 3 asas. Pertama, asas agama, yang kedua asas ekonomi, dan yang ketiga asas hukum. Ketiga-tiganya di Bapak dan sekalian dilanggar. Agama sudah jelas bahwa diatur pasal 29, jelas sekali di sana. Perusahaan bertolak belakang cara dan potret perilakunya. Seharusnya perusahaan ini memberikan kesejahteraan kepada rakyat, tetapi dia memberikan kesejahteraan bukan pada rakyat. Seharusnya dia membantu fakir miskin yang ada di Langituna, tapi nanti membantu fakir miskin di luar Langituna. Yang kedua, secara ekonomi, pasal 33 amandemen Undang-Undang Dasar 45 ayat 4 jelas bahwa apa yang ditanami DJL hari ini bukan milik perusahaan tapi milik rakyat, dan hasilnya harus dikembalikan. Saya titip pertanyaan kepada DJL, dibalik fakta hari ini, mari kita masyarakat menjadi pimpinan DJL. Pimpinan ini sampai karyawannya menjadi petani, pemilik lahan. Kemudian kita beri 300 atau enggak 300, kita kasih 500, pasti merengek. Pasti akan mengelus, tambah.
Ini yang kita rasakan hari ini Bapak Ibu sekalian. Mana mungkin kita bisa hidup 300.000 per 3 bulan, alias 80.033 rupiah per bulan per hektarnya. Sekarang kita datang, kita akan balik. Mulai dari direkturnya, pintronya, bahkan pemilik sahamnya, suruh datang bilang di Kimani, kemudian jadi petani, dan petani menjadi direktur. Kalau yang memberikan 100.000 per bulan, kita kasih 1 juta per bulan. Maka akan terjadi, saya yakin pasti akan merengek juga. Akan begini juga prosesnya, akan demonstrasi juga mereka. Yang ketiga, melanggar dari hukum. Hukum yang dilakukan, yang diterapkan adalah hari ini Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan. Ini yang menjadi perdebatan dan sehingga terjadi intimidasi dan dijadikan alibi alasan perusahaan. Ada oknum perusahaan sengaja datang kepada pemilik lahan bahwa Anda akan dipenjarakan kalau Anda menuntutkan Anda sudah bertanda tangan. Ini alibinya perusahaan menakut-nakuti pemilik lahan. Kalau terjadi proses tahun 2006 dan 2004, jelas, memang benar kami mengakui. Saya sudah lihat semua bahwa betul masyarakat yang memberikan tanah kepada perusahaan. Dan waktunya itu terjadi pada tahun 2006 Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, perusahaan DGL sudah mendapat petunjuk perintah melalui SK pemerintah pada tahun 2004. Dan SK inilah aturan ini yang disempurna oleh DGL sehingga mengamini menakut-nakuti hari ini. Coba diperlihatkan aturan tahun 2004 itu. Maka yang paling tidak disuka oleh Tuhan termasuk di antara kita semua ini adalah orang pintar yang berencana, profesor, doktor dan seterusnya, berilmu, memiliki pengetahuan tapi membenahi orang-orang yang tidak pintar. Mana pimpinan? Jelas sekali tahun 2004 aturannya keluar dari SK. Mulai dari pejabat Bupati Konawe namanya Lukman Konawe. Kemudian tiap 2 tahun diperpanjang. Mulai dari Pak Asfad sendiri sebagai pelaksana. Kemudian Heri Silondai 2 tahun berikutnya. Terakhir Pak Chandri. Kemudian perusahaan memberikan kembali pada tahun 2009. Semua Tidak ada orang di kantor. Habis air itu. Tidak ada orang di kantor. Tidak ada. Merapat. Jadi hari ini saya luruskan. Ada pernyataan pemilik lahan yang kami bawa. Kalau tidak mau ditandatangani maka kami akan segel perusahaan ini. Saya luruskan kenapa kami segel. Hanya nama bahwa perusahaan yang punya, tapi sesungguhnya yang punya adalah rakyat. Masih waktu. Tanda tangan cepat. Saya tidak mau, kita tidak mau, kami masyarakat tidak mau beralibi lagi tentang 60-40%. Karena itu sudah cacat. Ingat kemitraan Bapak dan Ibu sekalian. Yang namanya kemitraan kalau sudah dibangun kemudian merugikan salah satu pihak, maka itu bisa dicabut. Sekarang saya mau tanya, Cabut. 60-40% itu undang-undang sama
Tertentu dari WJR mengintimidasi masyarakat Saribukti karena saya tahu kalau Saribukti dan 1000% yang di sana DJL yang punya sawit, tapi 1000% yang punya lahan adalah masyarakat. Mengintimidasi bahwa DJL tidak akan mengangkut lagi dan tidak akan mengambil buah lagi di Langit Kima. Saya katakan 1000% bahkan 1 juta % itu yang terbaik. Hari kita bawa ke Puso. Itu yang kami tunggu. Kalau ada bahasa dari DJL bahwa tidak akan mengambil buah, kalau memang dilakukan esok hari, saya pribadi akan potong 100 ekor ayam. Kalau itu dilakukan, kalau hari ini hanya 1.100 rupiah dijual ke Kolpaman Pendesaan, maka saya akan jual 1.500 sampai 1.700. Baru kami sumbangkan sebahagiannya, sebagaimana disarankan 25%. Jadi kita berbicara agama ini. Jadi silakan Bapak kirim nanti saat pimpinannya jumpusan. Kita tidak akan berutup di sini. Nanti sana kita bicara tuntutan. Hanya kesepakatan untuk bertemu di sana. Jadi yang kita sepakati sekarang adalah pertemuan di Kapolres sendiri, di Polres Menahan. Karena begini bos, kita juga pimpinan di Polres tidak mungkin hari ini kita lagi jahat. Dan harus hari Senin. Tapi Permintaan beliau ini saya saksi. Saya paham. Oke. Kita memang betul sudah betul. Tapi namanya kita kepolisian itu kan sebenarnya ada. Apalagi kita ada pimpinan semua satu orang di Polres sama beliau sendiri. Iya. Jadi kita kan minimatis dari pihak kepolisian sih. Kita kan koordinasi ke sana. Bagaimana Pak ada begini, Pak ada begini. Jangan sampai kita disalahkan di sini Pak. Tolong. Secara pribadi. Paham. Secara pribadi saya sudah telepon. Dia bahwa kami seperti ini siap kata di sana. Jadi hari Selasa. Hari Selasa. Kita sepakat hari Selasa. Bisa lagi dinego. Maksudnya hari Selasa. Kita hari berapa sanggupnya? Kita terlambat datang. Itu yang waktunya kita cari deh karena masalahnya kita bawa perwakilan masyarakat ke sana. Nah baru kita mau balik lagi kan kalau menunggu terlalu lama kita ya salah kami semua. SPN pun bayar kita dan ongkos kita ini. Nggak bisa Pak. Terlalu lama. Karena kita bagaimana mau balik kalau balik masyarakat kecamatan lagi Pak. Tanggal 11 kita ke sana Pak. Mas Arfi masih tetap dalam asisten. Saya kira mau kita semua di sini. Ingat, saya sampaikan lagi. Memang hari Yang tidak pernah saya kemukakan dari awal. Selasa bisa selonggar Pak 3 hari nih. 3 hari. Kalau kita menunggu nanti sana kita bermalam nih. pemerintah. Iya, Saya yakin saya pribadi akan titik. Oke. Jangan mengambil orang luar sebelum masyarakat di sini bekerja di DJL. Bagaimana mungkin kemarin di DJL kerja? Kalau pergi jalan kaki dan pulangnya jalan kaki. Satu. Dan kedua, berdasarkan jaminan kesehatan beberapa item yang naik kendari yang ada kantornya di sana. DJL adalah perusahaan Surat perjanjian dulu. Coba ada yang logistik sana coba sampai logistik itu. Jangan bahas apa? Perginya. Kami meminta agar ini dibantu hari ini berkali dari kelurahan.
sudah mau tanda tangan, Anda usah segel. Sistem perwakilan. Pegang dulu nih. Pegang dulu. Ada tangan dulu. Pegang saya. Pegang dulu. Kesepakatan boleh sini. Enggak boleh. Sudah sanggup kok. Iya, cocok lah. Di mana bahwa masyarakat tidak akan diambil lagi buahnya, itu sampaikan ke masyarakat dari sekarang. Itu yang paling terbaik. Betul. Itu yang kita inginkan kalau perusahaan ini akan kaki dari Saribukti. Betul. Saya pribadi saya katakan Kasman siap akan membeli 1.600 per kilo. Kalau dia katakan DJL itu sawit saya, bukan sawitnya. Betul. Ada di sini pembeli sawit di sini, ada di lingkungan kita. Ada di sini setengah. Ada di DJL. Ada di sini. Banyak. Ada di sini. Saya mau beli sawit. Itu beli itu semua ini. Ini ada mau belinya deh. Malah enak, tidak ada isi-isi dari pemerintah karena pemerintah sudah menggaransi tidak ada lagi isi berhubungan di mana-mana. Kita bebas menjual. Jokowi. Harus ada. Pak Jasper Simatupang sudah mengatakan bahwa kembali ke desa masing-masing. Yang kedua, perwakilan pemerintahan desa yang berkantor di Kecamatan Legikima, yang hari ini sejak pertemuan tanggal 11 itu tidak pernah kita ketemu orangnya. Kasih pemerintahan, kepala seksi pemerintahan Kecamatan Legikima, yang menggaransi dirinya bahwa kami siap memimpin pertemuan di setiap desa. Tidak terjadi persoalan itu Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang terjadi di bulan Agustus luar biasa DJS, bisa mempengaruhi pemerintah mengirim pada persoalan kemungkaran dan keharaman, membahas persoalan padahal bulan puasa, membahas persoalan yang salah. Ini luar biasa di DJS, luar biasa. Membahas dengan Pak Desa, membahas dengan Pak Camat, tapi tidak melibatkan masyarakat. Walaupun dia juga melibatkan masyarakat, tapi itu melibatkan yang di bawah kan dia yang bisa diatur. Itu yang terjadi Bapak sekalian. Kalau saya tidak salah itu pada malam Sabtu kejadiannya. Kalau bukan malam Sabtu, malam Minggu, di sana buka bersama. Ini luar biasa. Padahal ada kesepakatan pada tanggal 11 Februari 2014. Kemudian juga pada tanggal 19 Maret Kadis Perkebunan menggaransi bahwa akan turun. Tapi sampai hari ini di mana? Sadarlah wahai perusahaan kapitalisme. Berpikir jernihlah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lagi Kima. Baca di sana ya. Payung dulu. Payung. Kasih dulu dia sebatang masa. Salah. Sama-sama Jan. Kertas berita acara. Mama habis sampai menulis. Supaya jujur dan adil, saya bertanya siapa yang menulis ini. Nah, tapi tidak dikritisi oleh DJL. Berarti yang menulis yang salah. Dalam suatu berita acara keterangan tidak begini bentuk tulisannya. Pada hari ini Sabtu tanggal 09 tidak seperti itu kalau berita acara harus jelas. Harus ditulis SD, M, D, L, A dan S. 9 Agustusnya harus ada bulannya. Kemudian 2014 harus ada tahun 2002 akhir dan seterusnya. Saya kira ada pengacaranya STBN. Kalau yang sebentar, ini saya baca. Pada hari ini Sabtu tanggal 09 Agustus 2014, kami pihak PT Damai Lestari dan masyarakat pemilik lahan sawit Kecamatan Legikima bersedia dan sepakat mengadakan pertemuan yang dilaksanakan titik 2 hari dan spirit tanggal titik 2 Selasa 12 Agustus 2014 tempat Polres Konawe, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian berita acara ini. Acara kesepakatan ini kami buat untuk dilaksanakan Legikima 9 Agustus 2014. Perwakilan pemilik lahan Abdurrahman Ramli, PT Damai Lestari, Agus Sianturi.
Ya harus ditulis kalau ada kriteria. Harus ditulis. Karena persoalan hukum kan yang pertama ditanyakan adalah KTP. Jadi harus berdasarkan KTP. Turun lagi. Ulang lagi. Masih salah. Harus jelas. Hari ini kebenaran harus ditanyakan bahwa itu benar. Termasuk kata demi kata harus dipertanggungjawabkan. Hari ini silahkan rekam kata-kata kami. Dan saya siap pertanggungjawabkan dunia akhirat kami. Betul. Bahwa tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian menilai. Masih salah. Mau diajar itu mungkin kayak saya, anda pernah sekolah. Kalau pertanyaan pertama tolong DJL, saya akan tanya nanti apa pengertian kemitraan. Yang kedua harus dijawab pertanyaan kami, apakah 100.000 per bulan mampu mensejahterakan rakyat? Tidak. Bikin mati itu. Cara pembuktiannya sederhana. Angkat penerangan menghentikan pasti masukan. Angkat masyarakat ini menjadi manajemen. Kemudian direkturnya sampai pegawainya jadikan petani sawit. Kasih 100.000 juga. Saya buktikan. Siapa pembeli lahan saya tidak akan pernah berjual di peternakan sana. Kami akan jual sendiri di mana ada penjual gampang sekali Pak. Satu Pak. Bisa kita atur bisnisnya di melalui internet. Di mana ada pembelinya. Kita bisa jual lewat internet. Dunia maya sekarang sudah kurang lebih 1 bulan beroperasi lagi Pak. Betul. Di atas mobil ini juga kalau ada yang pakai Facebook di sini bisa kita lihat berapa harganya sawit. Silahkan sekarang kalau mau buktikan, keluarkan daftar harga dari DJL. Siapa yang aktif Facebooknya naik di sini berdiri. Berapa harga sesungguhnya ditentukan oleh Menteri Perdagangan. Kalau mau pembuktian, jangan ada bias. Kalau perlu ada jangan ada bias persoalan harga. Keluar PT DJL di sini keluar berdiri berapa harganya? 1.100 rupiah per kilo. Yang pakai internet di sini naik di sini buka. Daftar harga sawit pasti akan terbuka. Paling rendah 1.750 per kilo. Kemana itu sisa itu? Masuk kantong itu. Ini harus bersama pembuktian. Jangan lagi beralasan seperti sebenarnya tidak ada pabrik, lahan, tidak jelas siapa pemilik. Kalau di sini alasannya kenapa begitu pembagiannya jelas. Kenapa? Karena tempatnya